Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Nur Afniul Haq dengan NIM 2005520102. Di video ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor, dan Risk Management Commit terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management. Dalam video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah komunikasi dan presentasi. Pada slide yang pertama yaitu ada pembahasan yang terdiri dari introduction atau pendahuluan, literatur, review atau tinjauan pustaka, research methods atau metode penelitian, result atau hasil penelitian, conclusion atau kesimpulan, dan yang terakhir ada limitation atau keterbatasan penelitian. Selanjutnya, review. Jurnal review ini ditulis oleh Desak, Nyoman Wiyona, Budi Vayola, dan Anissa Nur. Jurnal tersebut dari Jurnal Ilmiah Akuntansi. Kemudian tahun terbit 2020, volume 5, nomor 1. Selanjutnya, pendahuluan. Perusahaan akan selalu melakukan perkembangan dalam aktivitas bisnisnya, begitu juga dengan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan tidak akan luput dari berbagai macam resiko atas ketidakpastian yang terjadi. Pengungkapan manajemen resiko merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan atau annual report. Selanjutnya, enterprise sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko yang muncul dan seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1125 PBI 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 58 PBI 2003 menyatakan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara aktif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Literatur review. Yang pertama ada Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Risiko memang tidak dapat sepenuhnya dihapuskan dan dihindari, tetapi dengan menerapkan Enterprise Risk Management, maka risiko dapat dikelola sehingga dapat meramalkan dan meminimalisir terjadinya risiko. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah tingkatan dari suatu perusahaan yang menunjukkan kekayaan perusahaan melalui kapasitas tenaga kerja, kapasitas produksi, dan kapasitas modal yang digunakannya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan besar harus melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lebih luas dan memadai dalam menghindari kemungkinan terjadinya risiko ketidakpastian dan untuk transparansi informasi kepada para pengguna laporan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan menunjukkan pemegang saham mayoritas atau pemilik saham terbesar perusahaan dalam mengontrol manajemen perusahaan agar lebih transparan
dalam mengungkapkan informasi resiko yang lebih luas. Selanjutnya, reputasi auditor. Big Four memberikan pedoman dalam pelaksanaan good corporate governance dalam membantu internal audit di perusahaan dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan mengevaluasi sehingga meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan. Yang terakhir ada Risk Management Committee. Dalam melaksanakan prinsip tersebut, direksi dalam perbankan wajib membentuk Komite Manajemen Risiko atau disingkat RMC. Keberadaan RMC ini akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengawasan risiko dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Conclusion atau kesimpulan. Berdasarkan analisis deskriptif dan pengujian menggunakan model regresi data panel, diperoleh kesimpulan bahwa variabel dependent pengungkapan enterprise risk management perusahaan perbankan memiliki rata-rata manajemen. Perusahaan besar cenderung akan melakukan prinsip praktik corporate governance yang baik, salah satunya yaitu transparansi informasi. Perusahaan besar akan mengelola risiko yang mereka hadapi dengan baik dan melakukan pengungkapan informasi terkait manajemen risiko secara lebih luas dalam laporan tahunan. Limitation atau keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan perbankan sehingga hasil tidak dapat menggeneralisasi jenis sektor lain karena perbedaan kondisi industri. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jenis sektor lain karena perbedaan kondisi industri. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan jenis sektor lain dengan menambahkan variabel independen lainnya yang tidak digunakan penelitian ini, seperti leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, chief risk officer, dan proksi lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan enterprise risk management. Research methods atau metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif dan verifikatif. Yang kedua, penelitian ini bersifat kasual, yaitu penelitian yang dilakukan apabila peneliti ingin menggambarkan penyebab dari suatu masalah, baik dilakukan dengan melalui eksperimen maupun non-eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan waktu penelitian cross-section dan time series. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.